Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adin dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya mau melanjutkan video yang kemarin yang terputus tentang pembahasan THT gitu teman-temannya. Dan untuk telinganya kemarin sudah dibahas ya teman-temannya, di video kemarin sudah dibahas. Dan berhubung videonya itu terhapus teman-temannya karena HP-nya error dan videonya terhapus, saya mau buatkan video lanjutannya teman-teman. Jadi yang tertunda itu tentang hidung dan tenggorokannya gitu teman-teman. Nah, seperti apa pembahasannya, silahkan simak videonya sampai selesai, jangan di skip, agar teman-teman itu mengerti dan agar teman-teman itu paham. Kalau misalkan teman-teman itu mengerti dan paham, kalian itu tidak akan berandai-andai teman-temannya, kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-temannya. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu adalah gangguan rumahan teman-temannya. Kalau misalkan kaliannya bisa memahaminya, bisa mengerti teman-temannya, mudah sebenarnya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya teman-teman itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-temannya. Karena saya itu sudah banyak sekali membuatkan video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dari berbagai macam sensasi. Lalu gimana cara menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, saya sudah upload videonya teman-temannya. Kalian tinggal simak saja, scroll saja di akun saya teman-temannya. Di situ banyak sekali pembahasannya. Kalau misalkan kalian yang mengerti ya tentang pembahasannya gitu teman-teman, sensasi-sensasinya kalian itu minimal teman-temannya, minimal kalian itu tidak akan terlalu cemas, tidak akan terlalu panik. Dan kalau misalkan tidak terlalu cemas dan tidak terlalu panik, kalian akan bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-temannya. Oke, lanjut teman-teman ya. Yang pertama kita bahas dari hidung ya. Hidung sering tersumbat ya teman-temannya meskipun tidak flu. Nah, buat orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, pengalaman saya teman-temannya, hidung itu sering tersumbat meskipun tidak flu gitu teman-temannya. Nah, itu apa penyebabnya bang? Nah, untuk penyebabnya adalah panas dalam teman-temannya. Sepengalaman saya seperti itu, karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis sering sekali mengalami panas dalam. Karena asam lambung, jika asam lambung itu naik kapasitasnya ataupun pH-nya, itu akan menyebabkan panas dalam gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Kalau misalkan kita asam lambung sedang naik, ya pasti ada panas dalamnya ya. Kalian bisa tengok aja teman-temannya, teman kalian, anggota keluarga kalian teman-temannya. Biasanya kalau misalkan mereka itu bibirnya pecah-pecah, sariawan, nah itu kan panas dalam teman-temannya. Berarti asam lambung mereka juga sedang tinggi gitu teman-teman. Karena untuk asam lambung tinggi itu sebenarnya kegiatan harian teman-temannya, rumahan, dan wajar sekali ketika asam lambung naik gitu teman-temannya. Tetapi yang gak wajarnya buat kita teman-temannya penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, itu ada mental yang down teman-temannya, ada mental yang turun ya. Jadi kita itu mengalami kecemasan berlebihan karena mental kitanya yang turun. Kita selalu beranggapan apa yang terjadi ya teman-temannya di tubuh kita, sensasi yang terjadi di tubuh kita itu kita selalu mengkait-kaitkannya dengan gangguan yang berbahaya karena kitanya ada trauma teman-temannya. Biasanya seperti itu, biasanya kitanya ada trauma di awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, ataupun karena durasi yang lama teman-temannya. Kita itu mengalaminya sensasi, berbagai macam sensasi gitu teman-teman. Dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu durasinya sangat lama, ada yang 10 bulan, ada yang 1 tahun, 2 tahun gitu teman-teman. Nah, itu menjadi trauma tersendiri bagi kita. Semakin lama kita merasakan sensasi-sensasi, makin turun juga mental kita dan keberanian kita ataupun trauma kita makin besar juga gitu teman-temannya. Karena semakin lamanya kita mengalami berbagai macam sensasi. Nah, kalau misalkan kita terus tidak bisa memahaminya ya teman-teman, tidak memahaminya gitu ya, tidak memahaminya tentang sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, itu akan menjadi makin turun mental kita, mental kita itu makin lemah gitu teman-temannya. Nah, itu teman-teman untuk hidung sering tersumbat itu, walaupun kaliannya tidak flu gitu teman-teman, itu adalah panas dalam. Karena kenapa bang panas dalam itu bisa menjadi penyumbatan di bagian hidung? Karena biasanya di bagian hidung itu ada peruaman teman-teman. Contoh kalau misalkan kalian flu ya teman-teman, kalau misalkan kaliannya kena flu gitu teman-teman, kena virus influenza ya,
itu ada, kalau kita kena virus influenza itu ada pembekakan di bagian hidung teman-teman. Pembekakan itu pembekakan itu kalau misalkan ini ya kayak daging-daging di bagian hidung, itu selaput-selaput hidung gitu teman-teman, itu membengkak karena kena virus flu gitu. Nah, kalau misalkan kitanya tidak flu ya berarti itu kena panas dalam gitu teman-teman. Terus ada pembekakan di bagian hidungnya gitu teman-teman, di selaput-selaput hidungnya gitu teman-teman. Terus ada pembaikan. Nah, kalau misalkan ada pembaikan, ada sel kebaikan tubuh kita gitu yang memperbaiki panas dalamnya ya, yang memperbaiki ruamnya di bagian hidung, memperbaiki ruam di bagian hidung. Nah, pasti yang namanya sel kebaikan itu kan berbentuknya lendir teman-teman ya, berbentuk lendir. Nah, itu yang menyebabkan adanya penyumbatan di bagian hidung gitu teman-teman ya. Jadi ada lendir-lendir di bagian hidung walaupun kita tidak flu, tapi ada lendirnya di bagian hidung. Nah, itu sebenarnya adalah sel kebaikan tubuh kita yang sedang memperbaiki sel tubuh kita yang rusak. Terus juga ya teman-teman, ini yang keduanya di bagian tenggorokan, sering merasa mengganjal teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu sering mengalami rasa mengganjal di bagian tenggorokan? Apakah itu wajar? Sebenarnya wajar teman-teman ya, wajar saja teman-teman ya. Dan itu juga sama penyebabnya adalah panas dalam, karena panas dalam itu ketika asam lambung tinggi ataupun naik kapasitasnya ataupun pH-nya, itu menyebabkan peruaman teman-teman. Karena seringnya naik ke bagian tenggorokan, akhirnya ada peruamannya, dan itu panas dalam teman-teman. Sebenarnya panas dalam teman-teman ya, yang orang-orang teman-teman kalian gitu teman-teman, ataupun saudara kalian, orang terdekat kalian sering mengalami itu teman-teman. Coba saja tanya, pernah gak mereka mengalami tenggorokannya itu ada ruamnya ataupun gatal teman-teman ya? Ya karena itu ada peruaman dari panas dalam gitu teman-teman. Terus kenapa terasa mengganjal, terus terasa kecekik juga teman-teman ya? Nah, biasanya itu sama ya teman-teman, seperti hidung ya. Ketika ada peruaman di bagian tenggorokan teman-teman ya, itu ada sel kebaikan juga yang memperbaiki sel tubuh kita yang rusak gitu teman-teman ya. Seperti ada lendir gitu teman-teman ya. Biasanya lendir itu menutupi menutupi ruam di bagian tenggorokan kita gitu teman-teman ya. Kenapa menutupi bang? Ya karena itu ada sel kebaikan kita itu sedang memperbaiki sel tubuh kita yang rusak. Terus keduanya menjaga ataupun melindungi dari makanan yang kita konsumsi gitu teman-teman, agar tetap tidak terganggu gitu teman-teman, agar tidak terganggu dari makanan yang kita konsumsi gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu dan sepengetahuan saya juga seperti itu. Terus bang, gimana ini caranya supaya tidak terlalu nggak nyaman gitu teman-teman? Kalau misalkan terlalu mengganjal kan nggak nyaman gitu teman-teman, banyak dahaknya. Nah, kalian tinggal atasi saja dengan sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman. Tujuannya apa bang? Tujuannya biasanya kan asam lambung sering naik teman-temannya ke bagian tenggorokan, ke bagian mulut. Nah, kalau misalkan kita sering minum air hangat, nanti asam lambungnya itu terbasuh, terbawa lagi ke bagian lambung, dan di bagian lambungnya dibantu dinetralisir dengan air hangatnya gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu, saya selalu menanganinya seperti itu teman-temannya. Ketika saya tidak nyaman di bagian tenggorokan, ketika mulut nggak nyaman gitu teman-temannya, tangani saja dengan sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya. Karena memang ya kalau misalkan kita berpikirnya wajar ya simpel saja teman-teman penanganannya. Kalau misalkan kita sering dan konsisten sering minum air hangatnya, terus menjaga 3P-nya, nanti akan reda dengan sendirinya gitu teman-teman. Terus juga dibantu ya teman-teman ya, untuk meredakan panas dalamnya dibantu dengan konsumsi buah pepaya ya. Ini pengalaman saya teman-temannya, buah pepaya, terus buah naga, buah alpukat gitu teman-teman. Terus juga melon teman-temannya, melon juga teman-teman, itu bisa membantu meredakan panas dalam teman-teman. Terus juga rebusan labu siam tuh teman-teman, rebusan labu siam, atau biasanya saya tuh labu siamnya di sayur dengan buncis, wortel gitu teman-teman. Saya setiap hari konsumsi seperti itu bisa membantu meredakan panas dalam dan melancarkan pencernaan juga teman-teman ya. Terus kalau misalkan di tempat kalian itu ada cincau ya, kalian bantu dengan konsumsi cincau teman-teman ya, karena cincau itu juga bisa membantu meredakan panas dalam gitu teman-teman ya. Kalian konsisten saja dengan 3P-nya teman-teman ya. Saya itu tidak memakai herbal-herbalan, dan memakai tapi ya nggak ada yang cocok teman-teman ya, dari herbal yang dari beli teman-teman ya. Terus juga herbal-herbalan di tempat saya gitu teman-teman, dari kunyit segala pokoknya macam-macam, tetapi itu tidak ada pembaikan yang signifikan teman-teman ya. Karena waktu itu ya 3P-nya berantakan, pola pikirnya juga kemana-mana gitu teman-teman, tidak memahami apa yang sedang terjadi gitu di tubuh kita teman-teman ya. Kalau misalkan kitanya bisa memahami, menerima, ya
mudah sebenarnya teman-temannya. Intinya kalau menurut saya teman-temannya pikirannya aja dulu ditangani gitu teman-temannya. Yang harus difokuskan hanya itu di pikirannya teman-temannya. Kalau misalkan ada sensasi supaya kaliannya tidak kemana-mana pikirannya gitu teman-temannya. Dan untuk medisnya di asam lambungnya teman-teman, kalian itu hanya cukup menjaga pola makan saja teman-temannya, menjaga pola makannya ya, dari asupan makannya, hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan asam lambung itu naik kapasitasnya ataupun pH-nya gitu teman-teman. Intinya yang bisa mengganggu pencernaan kita itu dihindari saja dulu gitu, makan yang aman-aman saja dulu ya teman-temannya, seperti itu. Terus untuk membantu mempercepat pemulihannya juga, lakukan pola hidupnya teman-temannya. Pola hidupnya itu seperti apa? Pola hidupnya itu seperti kalian itu harus hindari bergadang teman-temannya. Terus juga sering olahraga ya, olahraganya yang ringan saja dan berjemur gitu teman-temannya. Terus dibantu dengan itu sering minum air hangat pelan-pelan teman-temannya. Dan ketiganya itu menjaga pola pikir gitu. Itu saja teman-temannya. Karena saya juga bisa sembuh sampai sekarang ya teman-teman, hanya menerapkan metode 3P. Karena kalau misalkan terus-terusan saya berobat, terus-terusan konsumsi herbal-herbalan, itu teman-temannya benar-benar menguras kantong ya teman-temannya. Karena herbal-herbalan sepengalaman saya itu harganya mahal-mahal teman-temannya. Saya juga dulu waktu terkena gangguan asam lambung GERD ansetipismatis itu selama hampir 1 tahun ya, pokoknya 1 tahun itu saya berobat herbal-herbalan, terus sekitar 8 bulan berobat dokter teman-temannya. Terus juga pokoknya macam-macam teman-temannya, dari ruqyah segala endah lah pokoknya. Banyak sekali yang sudah saya lakukan teman-temannya, dan itu menguras kantong kita teman-temannya. Sudahnya kita nggak produktif ya teman-temannya, nggak kerja gitu teman. Terus kita harus membeli herbal, harus membeli obat teman-temannya. Terus juga ya pokoknya macam-macam lah yang harus dibeli teman-teman waktu itu teman-temannya. Tetapi ya karena tidak ada pembaikan teman-temannya, karena waktu itu tidak menerapkan 3P ya, akhirnya yakinnya cuma buang-buang duit, sehat enggak gitu teman-temannya. Nah maka dari itu saya selalu menyarankan dan mengajak kepada teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu mau berobat pakai herbal juga ataupun pakai rempah juga ya, silahkan saja. Tetapi kalian harus fokus juga menjalankan 3P-nya. Sebenarnya kalau misalkan kalian mengkonsumsi herbal, kalau misalkan kaliannya mampu ya membeli herbal ataupun obat gitu teman-temannya, kalian silahkan saja teman-temannya, asalkan 3P-nya juga harus tetap dijalankan. Kalau misalkan tidak dijalankan, menurut saya sih percuma sih teman-temannya. Karena saya tuh 8 bulan sih teman-temannya dari resep dokter itu nggak ada pembaikan teman-temannya, menjalankan obat-obatan dari resep dokter. Tetapi kalau misalkan teman-teman itu susah buat lepas obat, pelan-pelan aja teman-temannya. Saya juga dulu kayak gitu teman-temannya. Saya untuk lepas obat itu pelan-pelan teman-temannya. Karena menurut dokter juga ya, kalau misalkan terlalu lama itu nggak baik juga teman-temannya. Kalau misalkan terlalu lama konsumsi obat-obatan dan kalau misalkan nggak ada pembaikan ya, jadi nggak baik juga gitu teman-teman. Nah itu teman-temannya, jadi pengalaman saya seperti itu untuk pembahasan hidung tersumbat, tenggorokan terasa mengganjal gitu teman-temannya. Saya penanganannya seperti itu. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum baik dari gangguan asam lambung GERD ansetipismatis, semoga teman-teman itu cepat membaik ya teman-temannya, cepat pulih lagi keadaan kalian yang dulu, cepat kembali lagi kebahagiaannya, keceriaannya, emosinya teman-temannya. Dan jangan lupa juga doakan saya teman-temannya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, dan agar tetap bisa menemani teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD ansetipismatis. Semoga video ini bermanfaat teman-temannya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.